Kita juga menantang, ya, meminta para BUMN ini juga kembali mulai membuka global market. Karena apa? Tentu kita harus memperbaiki yang namanya supply chain negara kita. Dan salah satunya ya tidak lain bagaimana tadi ada beberapa hal yang tidak mungkin dibuat di Indonesia, tetapi kita juga harus perbaiki supply chain-nya di luar. Nah, hal-hal ini yang kenapa saya mendorong perusahaan MindID, BNI, Pupuk, dan lain-lainnya untuk terus tadi melihat opportunity yang kita lakukan. Setidaknya terdapat 83 cabang atau anak perusahaan dari 17 perusahaan Indonesia yang tersebar di 26 negara. Dengan nilai investasi BUMN di seluruh dunia mencapai $17,5 miliar. Ini adalah modal besar untuk menunjukkan presensi strategis Indonesia di luar negeri. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi, dan kalau mau cepat, kita beradaptasi itu. Cara yang paling cepat adalah berpartner. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita itu udah. Kita udah dinilai prospek ke depan, 10-20 tahun yang akan datang nih, kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia kok. Siapa yang nggak mau? Perusahaan-perusahaan dari Indonesia yang kita ketahui hanya terlihat di Indonesia saja, atau jago kandang. Dan berbeda dengan Eropa, Amerika, dan Asia Timur sudah ada di mana-mana. Tapi jangan salah sangka sobat. Saat ini perusahaan Indonesia sudah banyak loh yang sudah go internasional atau go global dan diprediksikan akan terus-menerus meningkat ekspansinya. Jadi salah satu perusahaan Indonesia dari BUMN yang dibahas adalah perusahaan perbankan Indonesia, yaitu BNI yang sudah mendunia, dan salah satu cabangnya yaitu di Singapura mencatatkan kinerja positif untuk tahun buku 2022 kemarin. Dan ini bikin Bank Singapura terlihat gelisah apakah Bank Indonesia semakin berjaya dan mendominasi ke depannya di Singapura. Let's see ke depannya. Jadi pada periode 2022, BNI cabang Singapura sukses membukukan laba bersih sebesar 397,34 miliar rupiah. Capaian ini tumbuh 243,76% secara year on year dibandingkan periode sebelumnya. Adapun posisi penyaluran kredit di periode 2022 telah menyentuh 1,10 billion US dollar. Raihan itu turut mendongkrak nilai earning aset cabang hingga 1,65 miliar atau billion US dollar dan meningkat 22,7% secara year on year.
Acting General Manager BNI Cabang Singapura, Yuli mengatakan bahwa selama ini perusahaan plat merah itu kerap mendukung pengusaha asal tanah air memulai bisnis atau melakukan ekspansi ke negara tersebut. Bila terdapat masyarakat yang ingin membuka perusahaan atau perwakilan di Singapura, biasanya lebih banyak kami bantu kenalkan ke klien kami agar mereka bisa open company di Singapura, kata Acting General Manager BNI. Selain itu, BNI berkomitmen hanya memberikan pembiayaan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki bisnis di negeri Singapura atau penduduk lokal yang memiliki hubungan dagang dengan pelaku ekspor-impor tanah air. Dengan kantor cabang Singapura BNI telah berdiri sejak 14 Oktober 1955, BNI menjadi salah satu bank milik negara Indonesia yang memiliki lisensi full bank di Singapura. Keberadaan bank milik Indonesia tersebut juga ditujukan untuk mendukung pelaku bisnis asal tanah air dapat berkembang dan menembus pasar Singapura. Jadi misalnya ada perusahaan Indonesia ingin ekspansi di Singapura, bisa bekerja sama dengan BNI cabang Singapura. BNI juga turut berkomitmen untuk selalu mendukung pelaku bisnis asal Indonesia di Singapura. Selain membuka layanan remitansi, BNI cabang Singapura turut melayani rekening giro dan deposito, sindikasi kredit atau pinjaman komersil, jaminan rumah sakit, fasilitas kredit hingga pembiayaan dagang. Jadi, rahian positif dari Bank BUMN Indonesia bisa menjadikan angin segar ke depannya bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk di Singapura. Jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? BUMN Go Global salah satunya kita ingin juga berpartisipasi memperbaiki supply chain yang ada di Indonesia. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan? Dan ini yang kita harapkan, bagaimana dengan kita juga melakukan akuisisi daripada beberapa perusahaan yang ada di luar negeri. Ini tujuannya simple, yaitu memperbaiki supply chain kita. Bukan suatu program yang istilahnya gaya-gayaan, tetapi ini yang harus benar-benar bisa memperbaiki daripada ekosistem yang kita harapkan untuk bangsa kita. Kita ketahui bangsa kita punya dua keunggulan. Satu, mengenai pasar yang besar. Kedua, mengenai sumber daya alam yang kaya. Nah, tetapi